You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Getir Francesco Bagnaia dipecundangi Marc Marquez melulu ditertawakan Marco Melandri. Murid Valentino Rossi masih berjuang. Marco Melandri memberikan pandangannya terkait performa Francesco Bagnaia sebagai pembalap utama tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Hingga seri ke-10 dalam kalender MotoGP 2025 berjalan, Bagnaia tampak belum sepenuhnya lepas dari kesulitan yang dialami dalam menggeber kuda besinya. Murid Valentino Rossi tersebut belum mampu menandingi ritme cepat yang ditunjukkan rekan setimnya Marc Marquez yang merupakan rekrutan teranyar. Jika dibandingkan dengan Marquez, pencapaian Bagnaia dalam sesi sprint race dan Grand Prix terbilang masih kalah telak hingga sejauh ini. Bagnaia sudah mengantongi total 6 podium dengan 1 kemenangan Grand Prix, sedangkan untuk sprint race sendiri dia membukukan 5 podium. Sedangkan Marquez, dia menorehkan 10 podium dengan 9 kemenangan sprint race dan 8 podium dengan 6 kemenangan Grand Prix. Perbedaan hasil yang didapatkan dalam sebuah balapan tersebut membuat juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu tertahan di peringkat ketiga klasemen. Dengan total 139 poin, Bagnaia terpaut 168 angka sendiri dari Marquez yang semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025. Tak ayal, gambaran perbedaan performa bak langit dan bumi antara Marquez dan Bagnaia turut mengundang perhatian dari mantan pembalap MotoGP Marco Melandri. Pria yang dikenal sebagai juru ramal MotoGP karena prediksinya yang acap kali akurat tersebut tertawa dengan pandangan yang menyebut musim ini berjalan buruk bagi Bagnaia. Saya merasa sedikit lucu ketika orang-orang mengatakan bahwa segala sesuatunya berjalan buruk bagi Bagnaia saat ini, kata Melandri. Di mata Melandri, Bagnaia tetap akan kesulitan meskipun peraih 8 gelar juara dunia itu tidak berada di lintasan. Pasalnya, pembalap berusia 28 tahun itu tampak kewalahan membendung kecepatan adik Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Tanpa Marquez di lintasan, Bagnaia akan bertarung memperebutkan gelar dengan Alex, yang tidak diunggulkan dan tetap menjadi juara dunia 2 kali, ucap Melandri. Meskipun Alex selalu dianggap sebagai adiknya Marquez, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Bagnaia bukan Bagnaia lagi, imbuhnya. Walau babak belur dan sulit melebihi kecepatan seorang Marquez, Melandri menilai bahwa Bagnaia sudah membuat kemajuan dan tampil lebih kuat dari sebelumnya. Bagnaia juga masih berambisi mengalahkan Marquez dengan tidak pernah mengeluarkan sepatah kata apapun yang mengisyaratkan bendera putih. Hasilnya menunjukkan bahwa dia masih Bagnaia, dan dia tampil lebih baik daripada musim-musim sebelumnya, hanya saja ada yang lebih kuat sekarang, ucap Melandri. Bagnaia tidak pernah berkata saya tidak akan mengalahkan Marquez karena dia punya masalah. Sebaliknya, dia selalu mengatakannya saya ingin bertarung dengan Marquez. Bagnaia hanya mengatakan bahwa untuk melaju lebih cepat, dia perlu meningkatkan bagian depan, front end, motornya, imbuhnya. Dengan berkurangnya sensasi terhadap front end motor Desmose di CEP25, Melandri memahami kesulitan Bagnaia dalam berupaya mengubah gaya balap. Pada bagiannya, akan sedikit memodifikasi gaya membalapnya, meskipun bagi seorang pembalap hal itu tidak pernah mudah dan butuh waktu, kata Melandri. Tapi kita harus membiarkannya sendiri, karena semua ini tidak membantunya. Mereka, Ducati, mungkin memberi terlalu banyak tekanan pada Bagnaia saat dia menang dan sekarang dia tidak menang. Tetapi Bagnaia ada di sana dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka benar-benar menghancurkannya, imbuhnya. Sementara itu, gigi dalinya takjub Marc Marquez tetap profesional buru kemenangan MotoGP Belanda meski tidak 100% fit. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, menyatakan rasa kagumnya terhadap Marc Marquez yang meraih kemenangan ganda dalam MotoGP Belanda di Assen, 27 hingga 29 Juni 2025. Sebab, Marquez tetap bekerja secara profesional meski kondisi tubuhnya tidak 100% akibat 2 kecelakaan hebat pada Jumat. Akibat 2 kecelakaan tersebut, Marquez mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya, sehingga sempat kesulitan menjalani sesi kualifikasi, di mana ia hanya duduk di posisi keempat. Meski begitu, dalam balapan sprint dan balapan Grand Prix, ia mampu tetap gaspol dan meraih kemenangan. Ini adalah kemenangan sprintnya yang ke-9 musim ini, serta kemenangan Grand Prix-nya yang ke-68 selama berkarier di MotoGP. Kini, Marquez menyamai rekor kemenangan Giacomo Agostini,
Dan keduanya sama-sama jadi pembalap dengan kemenangan terbanyak kedua di kelas Premier, berada di belakang Valentino Rossi, 89. Dalam blognya di situs resmi Ducati, dalinya takjub Marquez bisa menang di Mugello dan Assen, trek yang dikenal tak terlalu bersahabat dengannya. Mark meraih kemenangan ke-6-nya musim ini, menyamai rekor legenda Agostini dalam jumlah kemenangan di kelas utama, 68 kemenangan dari total 94 di kejuaraan dunia, tulisnya. Ia mencapainya di sirkuit prestisius yang tak memberinya kemenangan sejak 2018. Kita tahu Assen bukan salah satu sirkuit favoritnya, sebagaimana Mugello. Namun, seperti pekan lalu, ketika ia memutuskan memimpin, ia mampu melakukannya, mempertahankan posisi, dan memperlebar jarak jika diperlukan, lanjut dalinya. Marquez juga menjadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP yang mampu meraih kemenangan ganda di 3 seri beruntun. Menurut dalinya, sang 8 kali juara dunia memang layak mendapatkan segala pujian berkat talenta, kerja keras, dan sikapnya yang tak pernah mengeluh. Ini hasil yang luar biasa dan layak dapat pengakuan bagi pembalap tangguh ini, yang tengah menorehkan sejarah di MotoGP, seperti para legenda sebelumnya, dengan semangat, vitalitas, dan tekad baja seperti seorang Rookie yang ingin menciptakan namanya sendiri, tutur dalinya. Semua itu menggambarkan siapa dirinya, karakter, bakat, dan profesionalismenya. Meski tidak berada dalam kondisi 100% akhir pekan ini akibat 2 insiden kecelakaan pada hari Jumat, ia tetap mampu menjalin jaring mautnya, dan para pesaingnya tak mampu melepaskan diri darinya, pungkasnya. Kini, Marquez berada di puncak klasemen dengan koleksi 307 poin, unggul 68 poin atas rider BK8 Gresini Racing, Alex Marquez, yang ada di peringkat kedua. Ia akan kembali turun lintasan dalam MotoGP Jerman di Sachsenring pada 11 hingga 13 Juli 2025. Sementara itu, jaring laba-laba Marc Marquez tidak dapat dihindari, tapi belum melampaui musim terbaik keduanya di MotoGP. Aura tak terkalahkan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali dengan penampilan yang tak terbendung. Meski begitu, pencapaian si alien musim belum menyamai rekor pribadinya. Hingga 10 seri dari MotoGP 2025, Marc Marquez telah mengumpulkan 307 poin. Pundi-pundi poin tinggi tersebut didapatkan berkat penampilannya yang hampir tak bisa diatasi sepanjang musim ini. Bagaimana tidak? Dari 20 balapan sprint dan YP yang sudah berlangsung, 15 diantaranya, 6 YP dan 9 sprint, dimenangi Marquez. Terkini, Marquez melakukan sapu bersih dalam seri YP Belanda di sirkuit Assen, Belanda, pada akhir pekan lalu. Padahal Assen bukan lintasan favorit si semut dari Cervera dengan hanya 2 kemenangan yang pernah diraih sebelumnya. Meski demikian, performa kuat yang telah diperagakan sejak tes pramusim membuktikan bahwa dibutuhkan lebih dari sekadar lintasan yang sulit untuk menghentikannya. Sebelum Assen, pembalap berusia 32 tahun itu juga telah menolak bala di trek-trek yang kurang disukainya seperti Lusail, YP Qatar, dan Mugello, YP Italia, musim ini. Bahkan ketiganya berakhir dengan sapu bersih. General Manager Ducati Corse, Luigi Dalinya, pun angkat topi. Kita tahu bahwa Assen bukanlah salah satu favoritnya, seperti halnya Mugello, kata Dalinya dalam reviewnya dari YP Belanda. Namun, seperti minggu lalu, ketika ia memutuskan untuk memimpin, ia melakukannya, tetap di sana dan menjauhkannya jika perlu. Dalinya memuji semangat dan kegigihan Marquez mengingat dia mengalami 2 kecelakaan hebat pada hari pertama seri tetapi masih bisa unjuk gigi. Meskipun tidak 100% pada akhir pekan ini, karena 2 kecelakaan pada hari Jumat, ia masih berhasil menenun jaringnya yang mematikan. Tidak ada yang bisa dilakukan lawan-lawannya untuk menghindarinya, tukas sosok yang akrab disapa gigi tersebut. Soal jaring mematikan yang tidak bisa dihindari, performa Marquez musim ini sebenarnya bukan yang terbaik dari sebelum-sebelumnya. Sudah jelas bahwa paruh musim terbaiknya terjadi pada 2014 ketika dia memenangi 10 balapan pertama pada saat itu. Rekor baru di MotoGP. Kalau ditelisik lebih jauh, Marquez rupanya juga belum menyamai musim terbaik keduanya, yakni pada 2019 dengan 210 poin hingga 10 seri berjalan. Saat itu Marquez hampir selalu finish di posisi 2 besar, meraih 6 kemenangan, dan bahkan bisa saja 7 andai tidak terjatuh saat memimpin balapan YP Americas. Musim ini juga sama, YP Americas yang seharusnya bersahabat malah mengkhianati, dengan insiden lain yang terjadi ketika sudah mengisi posisi pertama dengan nyaman. Bagaimana dengan musim ini? Jika ukurannya hanya balapan utama, Marquez mencatat 190 poin yang akan membuat paruh musim ini menjadi yang terbaik ketiga sepanjang karirnya.
Begitu pula jika memasukkan balapan sprint, persentase poin Marquez dari maksimal yang diraih juga berada di urutan ketiga dalam catatan pribadinya. Meski begitu, tidak perlu diragukan lagi bahwa Marquez sudah berada dalam jalur yang tepat untuk meraih gelar juara dunia yang ke-9, atau yang ke-7 di MotoGP. Gelar juara akan menyempurnakan kisah hebat dari jagoan balap yang hampir pensiun karena cedera berkepanjangan.